Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tes papikostik, dan saya akan memberikan instruksi pengerjaan tes papikostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah ya, kalian baik-baik. Sebelum itu, perkenalkan, nama kakak Novianti Ramadhani. Mungkin yang di ruang ini sudah tahu ya, kita akan melakukan sebuah tes, yaitu tes psikologi. Sebelum kita melakukan tes psikologi ini, kakak akan menanyakan apakah di sini ada yang kurang enak badan atau kurang sehat. Alhamdulillah tidak ada. Nah, pada hari ini kita akan melakukan tes psikologi, yaitu tes papikostik. Nah, kira-kira adik-adik pernah mendengar tes papikostik atau ada yang tahu apa itu tes papikostik? Baik, kakak akan menjelaskan tes papikostik atau Personality and Preference Inventory. Tes ini merupakan personality assessment atau alat tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional HR atau Human Resource dan Manager terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkatan. Tes papikostik atau Personality and Preference Inventory dibuat oleh guru besar psikologi industri dari Massachusetts, Amerika, yang bernama Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960-an. Tes papikostik ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengukur aspek-aspek psikologi dan untuk mengevaluasi perilaku maupun gaya kerja individu di tempat kerja. Tes papikostik ini juga merupakan laporan inventory tes psikologi kepribadian atau self-report inventory yang terdiri dari 90 pasangan pertanyaan pendek yang berhubungan dalam situasi kerja yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang. Yang pertama yaitu bidang kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, bidang arah kerja atau work direction. Yang ketiga, aktivitas kerja atau work activity. Yang keempat, bidang relasi sosial atau social network. Yang kelima, bidang gaya bekerja atau work style. Yang keenam, sifat temperamen. Dan posisi atasan bawahan atau followership. Tes papikostik ini digunakan untuk mengukur kebutuhan atau needs dan pengukuran persepsi atau roles
atau bisa juga disebut dengan persepsi dalam keadaan individu di tempat kerja. Nah, sebelum kita melaksanakan tes ini, bagi adik-adik yang ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil, silahkan, karena setelah kita mengerjakan soal tes ini, kalian harus fokus pada soal dan tidak boleh keluar masuk kelas untuk pergi kemana lagi. Apakah adik-adik sekalian sudah paham? Baik, jika adik-adik yang ingin pergi ke kamar kecil atau ingin pergi minum, silahkan. Sepertinya kalian sudah siap ya. Oke, baik, sekarang adik-adik persiapkan diri kalian, posisi diri kalian, dan persiapkan alat tulis kalian. Sudah ya? Sekarang teman kakak akan membagikan lembar soal dan lembar jawaban tesnya untuk kalian. Tapi kalian tidak boleh membukanya terlebih dahulu ya, sebelum kakak memberikan instruksi untuk membuka lembar soalnya. Sudah paham? Nah, kalian bisa membuka soalnya dan kalian bisa menjawabnya. Tapi terlebih dahulu, silahkan kalian terlebih dahulu mengisi identitas diri kalian, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan terakhir kalian saat ini. Baik, sudah ya. Kakak akan memberikan instruksi pengerjaan soal ini ya. Sekarang kalian bisa membaca petunjuk pada soalnya. Yang pertama, ada 90 pasang pernyataan. Kemudian pilihlah salah satu dari setiap pasangan pernyataan tersebut yang Anda anggap paling dekat menggambarkan diri Anda. Bila tidak ada satupun dari sebuah pasangan pernyataan yang cocok, maka kalian pilih yang Anda anggap benar. Kemudian lingkarilah tanda panah pada setiap pernyataan yang Anda pilih pada lembar jawaban yang telah disediakan. Contoh ya, pada soal yang pertama, saya adalah pekerja keras. Kemudian pada pernyataan yang kedua, yaitu saya tidak mudah murung. Baik, dalam hal ini Anda melingkari tanda, misalnya ya, Anda melingkari tanda panah A atau horizontal karena menurut Anda itu pernyataan A merupakan gambar diri Anda. Tetapi jika pernyataan B atau diagonal lebih sesuai dengan diri Anda, maka lingkarilah tanda anak panah pada pernyataan B. Sekarang kerjakanlah secepat mungkin dan fokus. Kemudian pilihlah hanya satu pernyataan dari tiap pasang. Waktu pengerjaan yang kakak berikan yaitu hanya 35 sampai 45 menit saja. Baiklah, mengingat batas waktu yang tersisa, silahkan kalian mengerjakannya ya. Sekarang bagi kalian yang sudah selesai mengerjakan soalnya, silahkan periksa kembali jawabannya sebelum adik-adik serahkan kepada kakak. Demikianlah tadi serangkaian tes yang kalian lakukan. Selanjutnya silahkan menunggu hasil tes kalian. Sejauh mana tingkat kemampuan dasar kalian nanti akan kami sampaikan. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti tes psikologi
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.